Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapak ke Semarang. Disiarkan langsung dari Jalan Pahlawan nomor 1 Simpang 5 Semarang. Alhamdulillah pagi hari ini kita kedatangan tamu dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Surabaya, Pak ya. Dan mungkin langsung sajalah beliau akan memperkenalkan diri dengan rombongan siapa saja. Silakan Pak. Terima kasih penerimaannya Pak Asep, luar biasa. Langsung masuk ke podcastnya Bapak ke Semarang nih. Sukses untuk Bapak ke Semarang. Ini ada humasnya Pak, ada wartawannya. Ini berkat beliau juga semuanya. Ada tim IT kami Pak. Iya. Saya Ansarul. Dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Iya. Saya alhamdulillah sudah terima. Saya datang ke sini bersama rombongan. Kita ada 4 orang. 4 orang Pak ya. Siapa aja tuh Pak? Wah, ini 4 orang nih, ada di belakang kamera semua ini. Ada 1 Dokter Ahmad. Ya. Oh, yang Dokter Ahmad ya. Oh, baik. Berikutnya yang berdiri itu Dokter Ida, Waduh, spesialis kulit kelamin. Wah, bahaya. Spesialis kulit kelamin buat apa kesini Pak? Takut saya dibuka di Roma. Beliau nanti akan mengawal nanti berdiri akreditasi. Akreditasi ya siap. Saya pikir mau mengawal. Karena beliau operasi. Ketua SPI kami. Oh baik. Iya. Berikutnya ada Pak. Ini kalau ini biasa jadi MC sekaligus Ustadz ini. Oh gitu. Saya sebentar lagi MC juga. Ngomong cucu. Pak Suud. Lalu di sebelahnya kita pendamping kita Pak Widi. Oh baik. Alhamdulillah, terima kasih loh Pak. Luar biasa. Jadi saya kira kita hadir ke sini untuk nanti bagaimana mohon pembimbingan terkait dengan kita punya rencana besar nih supaya rumah sakit haji khususnya di bidang pendidikan pelatihan ini mempunyai standar yang kita kenal apa itu Pak? Ya, Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 memang untuk peningkatan mutu tenaga kesehatan harus dilakukan oleh lembaga terakreditasi. Kemudian pelatihannya juga terakreditasi. Sebelumnya saya kenalkan dulu, di sini ada Mbak Ari ini adalah humasnya daripada Bapak ke Semarang. Tim IT kami Mas Danang ya. Beliau juga anak muda yang selalu berkolaborasi, beradaptasi dan lain sebagainya. Yang sekarang itu namanya berakhlak Pak ya, itu diterapkan. Bukannya ASN tetapi non ASN pun kita laksanakan. Baik Pak, selamat datang di Bapak ke Semarang. Jadi kebetulan kami memang sejak awal sudah akreditasi A. Akreditasi A itu baik dari lembaga administrasi negara maupun dari Kemenkes ya Mbak Ari ya. Nah di sini kebetulan memang ada beberapa lembaga-lembaga yang belum terakreditasi meminta kerjasama dengan kami. Kalau dulu namanya pengampuan. Saya 18 hari kok nggak ada pengampuan, nggak ada. Ada juga apa pengampunan apa katanya? Waduh nggak. Nah ternyata pimpinan kami sekarang dengan pimpinan oleh Pak Dr. Dodi, Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, jadi tidak ada istilah lagi pengampuan, tetapi kerjasama. Dan insya Allah kami telah meneruskan ya Mbak Ari ya, lembaga-lembaga yang belum terakreditasi menjadi lembaga akreditasi. Contoh satu di mana? Smart Emergency kok Smart ASN. Smart Agency di mana Bu? Jepara itu sudah akreditasi ya, kalau nggak salah B ya, tapi nggak apa-apa kan namanya juga usaha dari bawah dulu. Kemudian juga sekarang sedang memberikan kerjasama dengan lembaga-lembaga akreditasi rumah sakit. Kita ampuh semua. Kemudian juga dari BKKBN ya Bu ya. BKKBN tuh ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur juga sih Pak. Untuk kerjasama pelatihan. Jadi teman-teman yang belum terakreditasi insya Allah kita bisa bantu, dan kami berprinsip kenapa nggak bisa bantu orang untuk menjadi sukses, intinya itu sukses bukan milik sendiri tetapi sukses untuk bersama begitu. Dan insya Allah beberapa kali kegiatan mungkin Rumah Sakit Umum Daerah Haji insya Allah segera terakreditasi Pak ya. Dan alhamdulillah bisa berkunjung ke Bapak ke Semarang ini ya tidak lain Allah takdirkan ke sini ya, tunjukkan ke sini. Dan kami senang karena menjadi banyak sekali saudara ya. Bapak bisa yang saya hormati, mungkin Bapak tadi malam menginap di mana Pak? Saya kebetulan di hotel sebelah. Pak kami punya penginapan. Saya nggak sebut hotelnya ya Pak. Digesek Pak. Takut jadi ini ya. Jadi apa? Iklan. Kita juga sudah gesek Pak. Jadi udah kunjungin lagi Pak. Jadi sudah seperti hotel. Jadi bagi yang mau nginap di sini harganya harga murah lah ya, harga pemerintah ya. Ya, kita di sini untuk 100 orang sementara Pak. Kalau di Salaman 200 ya, sementara Salaman itu bagian daripada Bapak ke Semarang.
Dulu pusatnya di sana, sekarang Bapak ke Semarang pusatnya di Semarang, ya. Jadi kalau Bapak mau kuliner banyak di sini sekali, Pak ya, gitu. Baik, kira-kira harapan apa Bapak datang ke Semarang ini, Pak? Iya, sebelumnya terima kasih loh ya. Saya tembak langsung karena kebetulan Pak podcast ini memang sengaja untuk di depan Bang Kepala Balai supaya bisa narik orang-orang tamu duluan. Tapi ada kita punya satu lagi ya di atas, itu untuk yang agak besar di halaman 1-3. Itu tidak lain adalah untuk mendukung lembaga pelatihan yang terakreditasi. Ya, jadi memang ini kita harus mengikuti perkembangan bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan informasi yang positif. Sekarang medianya kayaknya media ini efektif. Dan informasi yang baik itu adalah informasi yang seimbang, jangan merugikan salah satu pihak. Sekarang ribut kan ya orang-orang dituntut pidana dan sebagainya karena ada orang-orang editor yang motong-motong kemudian dibuat sedemikian rupa untuk menghukum seseorang itu tidak boleh. Kalau ini kan nggak dipotong loh. Insya Allah. Langsung kita ini karena kita kan tidak ada konflik kepentingan, Pak ya. Ini hanya untuk pembelajaran kepada orang-orang atau saudara-saudara kita atau lembaga-lembaga lain yang akan datang ke Bapak ke Semarang untuk bekerja sama. Baik. Jadi terima kasih loh. Harapannya apa Pak kira-kira, Pak? Ya, jadi kembali pada harapan tadi ya, kita sebetulnya datang ke sini punya tujuan agar rumah sakit kami kan ada badan bidang ya. Kalau ini diklat ya, diklat. Kalau rumah sakit itu diklat. Diklat itu penelitian. Ya, struktur ruangnya. Kalau ini mau langsung lembaga gitu ya? Ya, tapi masih di bawah diklat lah. Begitu. Kita berharap nanti mimpinya ya harusnya besar ya. Syukur-syukur bisa jadi institusi diklat. Wah, mimpi kan boleh. Insya Allah nanti kehadiran kami di sini setelah tahu bagaimana teknisnya, pengampuannya nanti seperti apa akan kita tindak lanjuti dan tentunya saya berharap nanti ada kunjungan lah. Kita kan sudah datang ke sini ya. Nanti ada kunjungan balik ke rumah sakit haji. Mohon kami dilihat ada yang kurang di mana dalam penyelenggaraan pelatihan-pelatihan. Persiapan apa yang sudah ada di Bapak sebagai cikal bakal lembaga pelatihan terakreditasi? Ya, jadi kita sudah mulai awal mempersiapkan terkait dengan pasti SDM untuk yang nanti akan menjadi narasumber. Mestinya kita bukan nanti semacam di sini ada WI atau tetapi lebih pada teknis ya. Kita kan punya dokter pendidik klinis yang nanti kita jadikan sebagai narasumber, itu kita siapkan. Kita sudah mulai survei nih materi-materi apa yang dibutuhkan. Kayak need assessment kayak gitu ya Pak. Itu namanya TNA. Iya betul. Training need assessment. Kayaknya kita satu frekuensi nih. Iyalah. Kan kita di bidang pelatihan ya. Kalau pendidikan di universitas, di Poltekkes itu, kita di pelatihan. Jadi kalau sudah berbentuk rumah sakit itu pelatihan Pak. Jadi perlu kami informasikan juga Pak, untuk membentuk sebuah lembaga pelatihan itu harus ada orang-orang kompeten di bidang pelatihan. Mulai dari kita harus punya tenaga yang dilatih TOC ya. TOC itu apa Mbak Ari? Training of course. Jadi semua orang-orang yang terlibat itu wajib diikut sertakan dalam TOC pelatihannya. Nanti kalau ada pelatihannya kita suka diminta ya untuk mulai administrasi dan sebagainya itu orang TOC. Yang saya pernah ikut itu apa? MOT. Beda lagi. Itu pimpinannya Pak. Bapak kan pimpinan. Itu dalam rangka mempersiapkan. Nah itu salah satunya. MOT itu bagi pimpinan. Misalnya strukturannya ada berapa di lembaga pelatihan itu wajib diikutsertakan. Itu kita siapkan juga. Nah, pimpinan Bapak. Kemudian juga harus ada petugas pengendali pelatihan. Ada pelatihannya. Kemudian juga ada quality control. Jadi harus siapin Pak itu. Kalau belum, boleh dari kita dulu dibantu ya. Kemudian juga kita harus melatih teman-teman dengan TOT, Training of Trainer. Banyak sekali nih kita. Jadi yang mau di podcast Bapak tuh saya. Dan terakhir mungkin ada namanya Training of Facilitator. Jadi yang pelatihan-pelatihan tertentu untuk persiapan melatih apa yang tadi sesuai dengan TNA tadi itu. Insya Allah kita sudah siapkan terkait dengan sertifikasi SDM tadi. Nanti kalau ada yang kurang kita akan cukupi. Dan tentunya kita memang mimpi besarnya adalah bagaimana kita terakreditasi dengan baik, lalu mutu pelatihan kita ini memang terjaga dengan baik. Yang penting barokahnya, istilahnya barokahnya itu apa? Manfaatnya dari penyelenggaraan pelatihan ini. Bapak, sebagai gambaran Pak, saya pernah ke Rumah Sakit Sanglah di Denpasar. Kita sekarang mengenal namanya Corporate University. Pelatihan itu tidak jadi training center, tetapi learning center. Orang-orang bisa belajar without come here, tanpa harus datang ke sini.
Nah itu dengan corporate university itu 10% tatap muka, 20% mentoring and coaching and mentoring, dan 70% itu adalah pelatihan di tempat kerja masing-masing. Gitu ya? Nah di RSUP Sanglah itu dulu saya lihat teman-teman kan ada kewajiban ya, peraturan pemerintah nomor berapa tuh? Nomor 17 tahun nomor 11 tahun 2017 ya. Itu harus setiap satuan kerja melatih 20 jam pelajaran PNS kan? Nah, kemudian sekarang sudah diubah menjadi nomor 17 tahun 2020. Intinya sama, minimal setiap tenaga kita harus dilatih 20 jam pelajaran. Nah untuk kesehatan sekarang tidak 20 jam pelajaran. Kalau menjadi sebuah pelatihan kesehatan kita berapa? 30 jam pelajaran ya, seperti itu. Nah jadi 30 JPL? Iya. Jadi Bapak membuat sistem tidak perlu orang datang ke sini, tetapi learning center, orang berpusat ke sini. Bahkan orang luar negeri asal pakai bahasa Inggris mungkin berlatih ke kita juga. Yaitu mereka langsung buka komputer, terus diberikan ilmu-ilmu, kemudian langsung dia diuji. Nah, diujinya minimal kalau 70 biasanya itu lulus diploma 1. Kalau ini harus berulang atau namanya remedial. Dan alhamdulillah saya juga sudah mengikuti Pak untuk pelajaran tentang anti korupsi, jadi e-learningnya di KPK, kemudian juga kemarin e-learning tentang penganiayaan gratifikasi, sama gitu Pak. Jadi kita tidak perlu datang ke KPK, tidak perlu datang ke balai pelatihan tapi kita langsung belajar. Nah itu Bapak juga bisa terapkan di sana. Jadi dan orang-orang internal jangan bayar, kewajiban kita ya. Tapi ada orang-orang rumah sakit mana datang buka komputer Bapak, nggak bisa dibuka Pak. Kenapa? Karena harus bayar dulu. Nah, begitu. Ayo kita bisa membangun ya, menjadi sebuah learning center dan training center. Saya belajar bahasa Inggris Bu, ternyata dari mana? Dari Aceh. Dari Aceh. Coba Aceh ke ini gimana jauhnya? Oke. Nah, saya sekarang kembali lagi ke rencana datang ke sini ya. Betul. Kebetulan saya dulu waktu di Kapim 2 ngambil tentang corporate university, jadi sedikitnya agak paham lah. Walaupun dalam pelaksanaannya banyak pertentangan Pak ya. Nah, kira-kira ada rencana kapan Bapak untuk mengakreditasi diri ke Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Pak? Kita targetkan di semester 1 ya, berarti tahun depan. Tahun depan ya. Dan persiapannya sekarang ini. Mudah-mudahan kalau lancar dari tahap-tahap, SDM kita siapkan, dan yang tidak kalah penting sarana prasarana kita siapkan. Insya Allah mungkin baru kita Juni lah ya. Itu target paling cepat lah. Ya, mudah-mudahan lancar. Ya, ada modalnya nih dari Bung Karno, ada pesan Pak. Apa itu? Berikanlah 1000 orang tua untuk mencabut Gunung Semeru. Tapi berikanlah kayaknya enggak gitu Pak Asep ini. Tapi berikanlah 10 pemuda untuk mengubah dunia. Nah, jadi bapak-bapak cari teman-teman anak-anak yang milenial. Pimpinan kita boleh lah agak umurnya gini, tapi cari yang milenial. Nah, jadi insya Allah akan langsung segera terbentuk lembaga edukasi itu, begitu. Intinya seperti itu Pak, kata Bung Karno. Jadi bagaimana sekarang diklat ini strategis sekali, merubah mindset, memotivasi untuk dia berbuat lebih baik, dan yang tidak kalah penting ada peningkatan skillnya dia. Luar biasa. Nah ini kan bukan anak muda Pak, coba kalau orang tua kan gaptek namanya. Tapi kalau anak muda disuruh apapun enjoy dan tidak ada kepentingan apa-apa, kemudian dia bekerja langsung sungguh-sungguh. Tapi di dalamnya itu orang tua yang mengendalikan Pak. Ya iya pastilah. Komposisinya diatur sedemikian rupa untuk teknis, untuk pelaksanaannya harus ya mudah kan? Filosofinya itu kita yang tua. Makanya di dalam pelatihan itu Bapak masuk ke manajemen sehingga pelatihannya MOT. Nah, anak-anak muda seperti Mas Danang ini ikut pelatihannya TOT untuk teknis begitu ya. Dan dengan teknologi seorang dokter spesialis itu bisa jadi kameramen Bu. Ini terjadi di Bapolkes Semarang ini. Baik Bapak sekalian, terima kasih atas bincang-bincangnya. Karena kita akan ketemu secara resmi ya di lantai berapa Mbak Ari? 4? Lantai 5. Oh lantai 5, kita bertemu di sana. Kita diskusi ngobrol-ngobrol dan mudah-mudahan ada manfaat datang ke sini. Insya Allah. Ya, sesuatu yang baik itu adalah ketika datang kemanapun, ketemu siapapun bermanfaat. Tadi saya alhamdulillah sudah olahraga. Jadi saya berikan ilmu-ilmu tentang bagaimana sesuatu itu hal yang baik. Jangan berpikir ria, syirik, takabur ya, gitu. Tapi memberikan motivasi kepada orang-orang. Mulai lari saya 10 detik itu Bu. Wah, film harus lari masukin ke
DP-nya WhatsApp. Alhamdulillah Pak, rata-rata WhatsApp saya itu rata-rata 500-600 nonton itu WhatsApp itu Pak. Ya. Facebook udah jarang sekarang, ya. Terus yang kedua, bersedekah. Ya. Tadi saya tuh punya sisa uang 15.000. Saya kasih 5.000 ke tukang beca. Tapi asalnya dosa. 10.000 nyisa. Itu yang mau saya tanyakan. Naik beca Pak, saya naik beca. Akhirnya walaupun dekat, saya bayar tukang beca, jadi 15.000. Tapi itu bukan apa-apa, karena Allah yang ngatur. Nah, kemudian kita itu kan lagi ketika beliau mengayi, DP-kan lagi. Orang bahagia, tukang beca bahagia, dan yang dibeli ketika saya juga dibeli itu juga bahagia, dan semua membuat hal yang bahagia. Walaupun orang lain tentu mungkin si Pak Asem nih ingin kepuji gitu, jangan dipikir itu, biarlah orang begitu, ya. Tetapi kita intinya sesuatu yang baik, ya walaupun satu ayat tuh Pak ya, tularkan. Oke Pak, sebagai kata penutup Pak, terkait dengan sesuatu yang mungkin Bapak kaget kok dibawa langsung ke sini, buat apa katanya? Silakan Pak. Ya, jadi inovasi yang dilakukan dengan mengikuti kemajuan teknologi media atau apa luar biasa, itu yang saya apresiasi di Bapelkes Semarang, luar biasa. Ya, yang kedua memang sarana prasarananya saya lihat luar biasa. Insyaallah. Saya itu 5 tahun yang lalu mungkin pernah kesini. Oh, pernah kesini ya? Karena waktu itu Pak Anung Mantu, mungkin kenal Pak Anung ya? Iya Pak Anung. Pak Anung Mantu saya. Wah, itu beliau ayah saya Pak. Oh ya. Sering kesini juga ya memberikan. Saya ikut ganti baju di sini sama Pak Dirjen dulu, belum jadi Dirjen. Iya. Pak Dirjen P2P. Oh, Pak Subur atau Pak Subur? Yang sekarang. Oh, sekarang Pak Maksi? Iya, saya Pak Maksi. Assalamualaikum Pak Maksi, ada salam dari Rumah Sakit Haji. Saya Pak Maksi ada di bawah, di jamu apa ya tuh, makan pagi di bawah, baru ke tempatnya Pak Anung. Oh baik. Ya, dulu saya sebelum di Rumah Sakit Haji, saya di dinas. Oh gitu. Makanya saya banyak relasi teman-teman ya. Itu luar biasa, dan tentunya yang ketiga networking kita betul. Luar biasa. Smart ASN salah satunya ada networking. Tahun 2045 kita harapannya Indonesia menjadi negara maju Pak. Betul. Network kita terus kita jaga, dan secara teknis nanti mohon dukungannya ya. Siap Pak. Saling dukung-mendukung, kita mau belajar ini Pak, belajar terus ya. Saya kira itu ya, luar biasa. Silakan Pak, disapa Pak, mungkin banyak penonton dari Rumah Sakit Haji Pak. Oh iya. Halo teman-teman Rumah Sakit Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dari Rumah Sakit Haji ya. Kita belajar bersama. Kita sekarang ada di Bapelkes Semarang. Ini ada podcast yang luar biasa, dan sepertinya memang ada nuansa yang berbeda dengan podcast kita. Sehat semua ya untuk teman-teman keluarga besar Rumah Sakit Haji. Iya. Salam sehat untuk keluarga besar Rumah Sakit Umum Daerah Haji Surabaya. Dari Bapelkes Semarang, Jalan Pahlawan nomor 1 Simpang 5 Semarang. Assalamualaikum.